Jadi kalau bicara isu global, nah tentu KNPI ini sebagai organisasi kepemudaan bersama-sama dengan pemerintah kota dalam rangka menjalankan pembangunan kepemudaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40. Nah, kalau kita di daerah ini sudah dijabarkan melalui peraturan daerah. Yang perlu kita pahami bahwa payung hukum pembangunan kepemudaan itu sudah tersedia untuk Kota Parepare. Nah, berbicara isu dan tantangan muda, nah ini harus relevan dengan pemerintah kota sendiri. Kami kemarin bersama-sama dan berpartisipasi di acara Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, dan Pemuda Parepare ini cukup terlibat sebagai bagian delegasi di acara Youth City Singer. Artinya kita berperan terlibat dalam isu-isu pembangunan kota di seluruh Indonesia. Nah, dan ada 3 isu penting yang menjadi penekanan dari pertemuan ini. Untuk pemuda sendiri ada 2 isu yang cukup relevan. Yang pertama yang kolaborasi pembangunan ekonomi, yang kedua dalam rangka tahun politik di 2023 dan 2024. Nah, ini yang perlu kita respon dengan inisiatif, dengan kesadaran kepemudaan bahwa perlu mengambil peran kolaboratif. Nah, jadi bagi kami DPD KNPI sebagai mitra pemerintah, kolaborasi ini penting dalam rangka membangun ekosistem perekonomian. Kenapa? Karena usia pemuda saat ini cenderung mayoritas sebenarnya. Ya, kalau meminjam data dari KPU misalnya, data pemilih kita usia produktif dari 17 sampai 40 tahun itu angkanya mencapai 61%, sangat besar. Nah, ini juga sangat relevan dengan isu pembangunan ekonomi tadi, bahwa kita menuju ke era emas Indonesia, yakni akan diperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang genap berusia 100 tahun. Karena kita berada di bonus demografi di mana jumlah pemuda ini cukup signifikan. Nah, diharapkan kita bisa lebih produktif sebagai bagian dari masyarakat. Jadi potensi terbesar pemuda Parepare saya pikir etos intelektual yang alhamdulillah kota kita ini mengusung brand Kota Habibie, di mana orang-orang mengenal Pak Habibie itu sebagai teknokrat, intelektual, cendekiawan, dan itu harusnya menjadi sumber daya yang menginspirasi pemuda. Untuk itu, ketika ditantang untuk menjawab isu global, nah harusnya pemuda Parepare mengambil spiritnya dari Pak Habibie, contohnya. Ini terkait dengan isu kepeloporan pemuda yang bagaimana diatur dalam Perda tadi. Jadi ada pilar pembangunan pemuda di bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Nah, yang kita bahas saat ini kepeloporan pemuda. Kalau boleh jujur, terus terang tidak banyak yang bisa kita tunjukkan bahwa apa sih kepeloporan pemuda Parepare yang menonjol, yang bisa dibanggakan. Ini tidak banyak. Tidak banyak, sepesimis itu kah? Iya. Tapi ini yang sekaligus menjadi tantangan. Bahwa seharusnya pemuda ini bisa tampil lebih berprestasi lagi. Berarti sejauh ini menurut kacamatanya Dinda belum? Ya, belum banyak. Belum banyak? Belum banyak. Oke. Mungkin letak ininya yang harus kita benahi itu di mana? Mindsetnya kah? Lifestyle-nya kah? Atau mungkin perlu banyak sekali pembinaan dan pendampingan? Karena kita kan concern di kepeloporan ya? Iya. Iya. Silakan. Ya, jadi pada intinya kita ingin berbicara daya saing pemuda. Oke. Kita ingin menunjukkan daya saing pemuda Parepare di pentas nasional, internasional. Karena tadi temanya isu global. Makanya yang perlu disiapkan adalah daya saing pemuda Parepare. Dan tadi kami sudah sampaikan bahwa tidak banyak yang bisa dicerita. Untuk itu, ini sekaligus sebagai challenge sebenarnya. Bahwa pemuda Parepare itu harus tampil lebih berprestasi
dalam bidang kepeloporan. Kenapa? Karena itu tadi kita menyandang semangat Bapak Habibie tadi loh. Jadi saya kan tadi gambarkan kenapa sampai tidak banyak. Apakah persoalan mindset kah? Apakah persoalan kecenderungannya gitu kan? Apakah persoalan ecosystemnya kah atau apa gitu? Kan kita harus tahu, dan dengan mengetahui sumber permasalahannya, kita kan bisa mencari solusi kemudian. Oh, letaknya mungkin di sini. Ini yang kita benahi begitu. Bagaimana kalau dari DPD KMPI Ramdan sendiri? Jadi kami berharap energi pemuda Parepare ini bisa lebih terkonsentrasi untuk menciptakan karya inovasi yang lebih produktif. Kalau tadi ada isu di tahun politik, nah kami cenderung ingin menyampaikan kepada teman-teman pemuda, termasuk pengurus organisasi kepemudaan, nah, agar bisa mengambil fokus pembangunan kepemudaan yang relevan. Contohnya? Contohnya di bidang kepeloporan tadi, ya. Sederhananya, kepeloporan bagi kami adalah kemampuan menciptakan karya dan inovasi. Ini mungkin rupanya di bidang ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan di bidang kepemimpinan ataukah politik. Nah, ini cenderung lebih mudah mengajak teman-teman pemuda untuk terlibat di arena-arena yang bersifat politis dibanding menciptakan karya inovasi di bidang ilmu pengetahuan. Dan ini yang menjadi tantangan kita, bagaimana menghadirkan sumber daya pemuda yang memiliki daya saing, keunggulan di bidang pengembangan inovasi teknologi seperti itu. Jadi itu challenge-nya kita. Teman-teman pemuda yang memiliki bakat, karya, ini yang harusnya mendapatkan apresiasi. Bahkan kalau kami secara organisasi justru ingin menunjukkan bahwa Parepare itu punya bakat, punya talenta di usia pemuda ini dengan berbagai macam bidangnya. Kemarin kami juga mendapatkan informasi ada pelajar kita misalnya yang menjadi juara di tingkat internasional di bidang Olimpiade Matematika. Nah, ini salah satu contoh. Jadi tantangannya memang kita perlu untuk mengkonsolidasi, artinya memberikan panggung yang lebih kepada bibit-bibit pemuda Parepare yang memiliki bakat, kemampuan yang bisa menjadi keunggulan. Jadi tantangan kita menghadirkan banyak mungkin pemuda-pemuda yang memiliki karya, inovasi, ataukah prestasi. Saya kan kalau peringatan KNPI itu ada penganugerahan kepada pemuda ya. Biasanya ya. Ini perasaan beberapa tahun terakhir sering dilaksanakan. Apakah tahun ini juga ada? KNPI berkomitmen ke sana. Tapi yang paling penting adalah KNPI mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi menghadirkan anugerah kepada pemuda-pemuda yang berprestasi tadi. Jadi tidak boleh hanya KNPI. Kalau KNPI ya akan rutin, akan menjadwalkan dengan berbagai macam model penghargaan, apresiasi kepada tokoh-tokoh pemuda. Tapi pesan utamanya adalah KNPI tidak boleh sendirian. Masuk pemerintah Kota Parepare kami terus yakinkan untuk bisa berkolaborasi. Karena tadi semangatnya itu kolaborasi, tidak boleh lagi ada konflik-konflik pemuda, baik itu antar kelompok, organisasi. Kenapa? Karena yang ingin kita tunjukkan adalah kolaborasi, sehingga melahirkan program-program yang lebih produktif. Termasuk KNPI Award tadi itu, dia sudah bersifat rutin, dan memang dipayungi oleh regulasi, yakni Undang-Undang Kepemudaan dan Perda, yakni pemerintah maupun organisasi kepemudaan itu bisa memberikan penghargaan kepada maupun kader pemuda yang memiliki prestasi atau karya. Oke, bukan cuma KNPI saja. Memangnya selama ini cuma KNPI yang ini soal pemuda? Karena tadi kan jangan cuma KNPI saja. Jadi saya meng-underline loh itu. Kita highlight bagian itu. Silakan. Iya, jadi itu seruan untuk berkolaborasi. Oh gitu. Iya. Jadi kemarin kita ikut acara APEXI, saya ikut acara HUT di Palembang, kemarin 10 Juli di Makassar.
penekanannya adalah kolaborasi. Jadi Youth City Singer kemarin mengusung tema kolaborasi pemuda kota. Jadi pemuda kota itu harus bisa berkolaborasi. Ini paradigma baru. Jadi paradigma lama itu orang berkompetisi. Tapi sekarang paradigmanya harus berkolaborasi untuk melahirkan karya-karya yang lebih produktif. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki untuk menjawab isu global ini yakni kemampuan berkolaborasi, bersosialisasi. Kalau saya sering menggunakan istilah elitis. KNP ini cenderung dilabeli organisasi yang elitis. Kenapa? Karena yang jadi pengurus KNP ini adalah elit-elit dari organisasi yang ada, organisasi kepemudaan. Nah, pertama KNPI harus menjawab bahwa tidak boleh elitis. Kenapa? Karena terus terang kepemimpinan saya sebagai ketua KNPI justru mendorong organisasi meskipun sebagai wadah berhimpun, tadi disebutkan sebagai organisasi senior, tapi perannya harus lebih inklusif, terbuka. Kami mendorong program tidak boleh lagi bersifat elitis, ya, tapi harus bisa berkolaborasi, terbuka. Ya, ini dalam rangka menciptakan konten program yang relevan dengan kebutuhan pembangunan kepemudaan kita. Iya, jadi itu pertama. Kami harus konsisten untuk bisa beradaptasi dengan era disrupsi ini, ya, di mana kemajuan teknologi informasi ini sudah terjadi begitu cepat. Artinya kalau KNPI seperti yang digambarkan tadi yang bersifat cenderung birokratis, ya, cenderung birokratis. Nah, sekarang tantangannya organisasi ini harus lebih didekatkan dengan kader-kader pemuda yang justru lebih banyak yang tidak mengenal organisasi. Iya, jadi kalau KNPI ini bersifat organisasi formal. Apa yang dilakukan KNPI sejauh ini untuk sounding dan memperkenalkan kepada tadi kan katakan yang tidak mungkin bukan organisator memang ya, atau mungkin tidak ke sana karena kan kita harus tidak sedikit anak-anak muda kita malah dulu justru awalnya malah dia bisa dikata aktif di mana, kemudian justru memutuskan untuk mengundurkan diri malah banting setir jadi pengusaha misalnya, atau mungkin males-males saya juga nggak mau jadi duduk di parlemen, nggak usah masuk kan gitu ya. Itu kita berbicara orang awam nih, Ikan yang bicara ya. Jadi seperti apa itu kira-kira dari tanggapannya? Jadi bagi kami di KNPI tidak ada lagi dikotomi antara aktivis organisasi dengan aktivis pengusaha, karena semangatnya adalah pengaruh utamaan pemuda ini harus komprehensif, artinya tidak boleh hanya satu kelompok saja. Apalagi payung hukumnya tadi ini memang sudah memberikan tunjuk ya bahwa pilar pembangunan kepemudaan ini bukan hanya di kepemimpinan, kewirausahaan, tapi juga di bidang kepeloporan, artinya sangat terbuka. Cara organisasi untuk menjawab bagaimana KNPI bisa berkolaborasi karena dia bersifat organisasi formal yang sifatnya harus berstatus organisasi kepemudaan nasional. Jadi harus berkedudukan di Jakarta, di provinsi, dan di daerah. Nah, sementara model berorganisasi pemuda kita saat ini cenderung mengalami perubahan. Jadi organisasi itu tidak lagi bersifat formal saja, tapi berbentuk komunitas-komunitas sesuai dengan kesenangan, hobi, dan minat pemuda. Nah, untuk itu bukankah itu perlu justru lebih diapresiasi mungkin? Ya, betul. Nah, makanya KNPI tidak boleh hanya bergaul dengan elit organisasi tadi yang bersifat formal. Jadi harus bisa membuka diri untuk bekerja sama, untuk menciptakan kolaborasi dengan pemuda yang tidak berorganisasi secara formal. Jadi sekalipun dia komunitas-komunitas, ketika memiliki semangat kepemudaan dalam rangka pembangunan manusia, nah ini yang harus dijembatani. Kalau istilahnya tadi dikolaborasikan, ya bekerja sama.